tentang critical path point. Nah, critical path point ini itu suatu metode untuk menjadwalkan suatu proyek. Gitu. Ya. Jadi kemarin minggu lalu, minggu ke-7 itu kan karena ternyata angkatan 2020 ya, RU banyak ya angkatan 2020 itu kuliah lapangan, jadi kuliahnya sebentar saja. Jadi review UTS sama menjelaskan sedikit ya tentang critical path point itu apa. Oke, sebentar saya ambil pen tablet dulu. Oke ya. Jadi selain critical path point itu sebenarnya ada satu metode lagi ya, yaitu metode PERT. Ya, PERT. Nah, itu nanti kita bahas di minggu selanjutnya, minggu depan. Nah, ini ya, ini adalah critical path point. Kalau kira-kira nih, kalau dilihat dari namanya, ya, atau biasa disebut sebagai CPM, ya, Critical Path Method. Critical Path Method, metode critical path ya. Nah, ini apa nih? Critical itu apa sih bahasa Indonesianya? Kritis, Pak. Kritis ya. Path itu apa? Jalur. Jalur. Ya, jadi ini jalur kritis. Jadi kita menentukan jalur kritis. Nah, metode jalur kritis. Jadi suatu proyek itu ya saat kamu mendapatkan proyek, kamu pengen penjadwalan, nah itu jalur kritis mana kamu tentukan tuh jalur kritis. Di mana jalur kritis tersebut adalah tidak bisa terlambat gitu. Kalau misalkan jalur kritis itu terlambat, artinya proyek tersebut itu akan terlambat. Ini ya, kita pendahuluan. Hampir setiap manajer bertanggung jawab untuk menyelesaikan beberapa jenis proyek. Keberhasilan menyelesaikan proyek membutuhkan analisis yang mendalam atau fisik dan logis. Jadi kan suatu proyek ya nanti bisa jadi kamu itu akan menjadi manajer atau kalau kamu pengen usaha sendiri punya konsultan sendiri misalkan ya kamu dapat proyek. Nah, keberhasilan suatu proyek itu kamu analisis dengan baik. Salah satunya yaitu memperkirakan waktu yang akurat. Ya, ini salah satu perkiraan waktu yang akurat dan sumber daya diperlukan untuk menyelesaikannya. Jadi antara perkiraan waktu dan sumber daya, ini sumber daya manusia nih yang dimaksud di sini. Di perkiraan waktu proyek ini itu berakhir itu kapan? Nah, itu kita sudah kita perkirakan.
di saat perencanaan. Gitu. Nah, salah satu tekniknya untuk membantu mengatur dan mengontrol proyek dengan perkiraan waktu atau penjadwalan itu adalah critical path method dan program evaluation and review technique atau PRT. Nah, kita bahas di sini critical path method dulu. Nah, jadi di critical path method ini dia hanya penjadwalan atau perkiraan waktu saja, perkiraan waktu minimum, ya. Sedangkan sumber daya, ya, itu dianggap bukan suatu variabel, artinya bebas, tak terhingga, gitulah. Jadi kan sebenarnya sumber daya ini kan merupakan suatu variabel juga untuk menunjang proyek tersebut mau cepat atau tidak, ya. Cuma di sini itu variabel sumber daya ini dikatakan sudah memenuhi gitu. Sudah memenuhi sehingga di sini variabelnya hanya variabel penjadwalan saja nanti yang akan kita cari. Penjadwalan dan perkiraan waktu ini. CPM berfokus untuk menentukan kapan sebuah proyek harus diselesaikan dan menjadwal setiap kegiatan proyek harus dimulai sesuai jadwal. Jadi kan setiap proyek itu pasti punya beberapa kegiatan atau aktivitas. Proyek A itu kan nggak cuma satu aktivitas saja. Nggak mungkin ya. Membuat rumah itu kan banyak ya aktivitasnya. Ya, dari ngukur dulu rumahnya, ya, terus diuruk, ya, terus nanti fondasi dan lain-lain ya, sampai nanti rumah itu jadi. Nah, itu kan aktivitasnya banyak. Nah, di CPM ini kita itu bisa menentukan kapan dengan kondisi rumah yang seperti itu, kapan itu selesai, dan setiap kegiatan tadi, kegiatan A, misal kegiatan nguruk, ya, kegiatan fondasi, nah itu bisa dimulai di hari keberapa gitu dari proyek itu dimulai. Jadi agar proyek tersebut tidak mundur, itu maksudnya di sini. Jadi sudah kita perkirakan di awal. Nah ini masuk dalam metode CPM. Nah PRT itu berfokus pada memperkirakan probabilitas menyelesaikan proyek dengan tenggat waktu yang diberikan. Jadi ini probabilitasnya. Nah, jadi CPM ya, CPM ini tujuannya memperkirakan durasi minimum proyek, menghitung fleksibilitas jadwal pekerjaan tugas proyek ya, maksudnya di sini ya, pengerjaan proyek gitu, tidak mempertimbangkan keterbatasan sumber daya. Jadi sumber daya itu dianggap sudah memenuhi. Misalkan contoh kasus seperti ini. PT Fajar Bangun Raharja Surakarta ya, misalkan akan melakukan penjadwalan proyek pembangunan perumahan Fajar Indah Permata. Ya. Dalam pelaksanaan proyek pembangunan ada beberapa pekerjaan yang harus dilakukan. Ini adalah yang pertama pekerjaan persiapan tanah dan tanah ya. Mungkin pekerjaan A, pekerjaan beton bertulang, pekerjaan B, pekerjaan pasangan dan plesteran, pekerjaan C, pekerjaan kusen, pekerjaan D, pekerjaan E, F, G, H, I, J, K. Misalkan seperti ini ya. Jadi dirinci dulu detail pekerjaannya. Clear. Oh.
bisa di-clear. Oke. Nah, menentukan urutan penyelesaian proyek. Ada beberapa pekerjaan yang dipecah menjadi 2 kegiatan yang memiliki simbol yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk memunculkan adanya hubungan antar kegiatan yang pada intinya memiliki deskripsi pekerjaan yang sama. Kegiatan yang ada dalam proyek harus diurutkan sesuai dengan urutan pekerjaan, sehingga dapat diketahui kegiatan yang harus diselesaikan sebelum suatu kegiatan lain dapat dimulai. Jadi diurutkan, ya, begitu. Nah, misal seperti ini yang tadi, ya. Jadi ini kamu sudah tuh kerinci, ya, kerinci setiap pekerjaannya. Nah, itu kamu urutkan. Ya, kegiatan A, B, C, D, E, F, G, H, I, ini ya, sampai M. Ini jenis kegiatannya. Nah, di sini itu pendahulu langsung. Maksudnya apa? Pekerjaan persiapan dan tanah ini adalah paling awal. Ya, paling awal. Nah, terus pekerjaan beton bertulang ini bisa dikerjakan setelah pekerjaan A itu selesai. Artinya tergantung. Jadi pekerjaan B ini tergantung pada pekerjaan A. Jadi kalau kita buat ini A nih, ya, ini misalkan pekerjaan A. Nah, tanda panah ini artinya ketergantungan, ya. Ini pekerjaan B. Jadi pekerjaan B ini tidak bisa diselesaikan dulu sebelum pekerjaan A ini selesai. Gitu. Nah, ini pekerjaan C. Pekerjaan C ini adalah pekerjaan beton bertulang lanjutan. Nah, ini dari B. Ini C. Nah, setelah B itu selesai. Nah, D, pekerjaan pasangan dan plesteran awal. Pendahulunya adalah B. Ini ya, berarti ini ke sini nih. Nah, jadi ini adalah D. Jadi antara C sama D ini tidak ada ketergantungan. Jadi dia independen gitu ya, tidak tergantung. Kalau A sama B itu dia tergantung, ya. D itu tergantung B, tapi D tidak tergantung pada kegiatan C. Ya, dan ini diselesaikan dulu ya, dibuat jaringannya. Nah, membuat jaringan proyek. Nah, ini ya kita buat nih. Ini A ya. Ini kalau bisa selesai. Show. Nah, ini ya. Oke. Nah, jadi pekerjaan A ya. Pekerjaan A itu paling awal, terus pekerjaan B dan yang lain tadi ya. Ini D. Jadi A itu, B itu tergantung pada A. Jadi A ini harus selesai dulu sebelum B dilakukan. Nah, B harus selesai dulu sebelum C dilakukan. B harus selesai dulu sebelum D dilakukan. Tapi antara B, C sama D ini tidak saling tergantung. Jadi bisa dikerjakan barengan atau paralel. Nah, perkiraan waktu kegiatan. Nah, ini misalkan diketahui nih ada kegiatan A, B, C, D, E, F, G sampai M ini, waktu optimisnya dibuat 3. Ini sebenarnya gini, kalau kamu sudah ada satu waktu, ya kamu menentukan satu waktu saja, itu juga nggak apa-apa. Ini misal satu waktu ini adalah
waktu kamu ya, waktu realistis, waktu realnya. Misalkan kamu tentukan 3, 2, 3, 2, 4, 11, 5, 3, 10, sampai segini nggak apa-apa. Tapi ini dibagi 3 waktu ya. 3 waktu, waktu optimis, waktu realistis, sama waktu pesimis. Nah, misalkan waktu optimisnya, jadi bisa cepat nih, itu 3 hari. Waktu realistis, itu realnya kayaknya 4 hari gitu ya. Waktu pesimis itu 5 hari, sepertinya seperti itu gitu ya. Nah, kita perkirakanlah di sini ya waktu kegiatannya. Nah, setelah itu waktu kegiatan yang diharapkan. Nah, ini ditentukanlah satu waktu kegiatan yang diharapkan. Nah, itu simbolnya adalah TE. Nah, TE ini adalah A ditambah 4M ditambah B dibagi dengan 6. A itu adalah waktu optimis, BM adalah waktu realistis, dan B itu adalah waktu pesimis. Ya, pembaginya adalah 6. Ini kan parameternya konstantanya 1, 4, 1 ya, jadi 6 totalnya dibagi 6. Nah, nanti ketemulah waktu yang diharapkan, satu waktu saja. Tapi kalau kamu memang sudah punya nih kira-kira satu waktu, gitu ya nggak apa-apa, cuma satu aja. Nggak usah dibuat seperti ini. Ya, setelah itu dihitung ya, dihitung waktu yang diharapkan. Ini ya, 4, 3, 4, 2, 14 dan seterusnya. Nah, selanjutnya adalah menentukan jadwal tiap kegiatan. Untuk menentukan jadwal tiap kegiatan, maka digunakan proses forward pass dan backward pass. Atau forward pass itu hitung maju. Ini untuk menentukan durasi minimum proyek sama jalur kritis. Backward pass ini hitung mundur, fleksibilitas jadwal pengerjaan tugas. Nah, ada juga nih ya, di dalam kotak-kotak seperti ini ya. Ini lingkaran ya kalau di sini. Ada yang kotak juga ada yang lingkaran ya. Jadi yang lingkaran seperti ini ada IST, IFT, ITI, LST, LFT. Nah, EST itu kepanjangan dari E itu adalah earliest, S itu start time. Ya. Jadi ini adalah waktu mulai paling cepat. Ya. Dan IFT itu adalah earliest finish time, waktu mulai paling lambat. Nah, ini ditentukan selama forward pass. Jadi yang atas ini adalah forward pass-nya. Yang bawah ini nanti masuk ke backward pass-nya. Nah, jadi ada lagi yaitu LST, latest start time, jadi waktu mulai paling akhir, dan latest finish time, waktu berakhir paling akhir. Ini ditentukan selama backward pass. Oke, ini ya, jadi EST paling kiri, terus EFT sebelahnya, I, TI, LST, LFT. I-nya ini adalah kegiatan, aktivitasnya, jadi A, B, C, D, E, dan seterusnya itu. TI adalah waktu yang diharapkan, ya. TI-nya, waktu yang diharapkan dari aktivitas ini. Nah, nanti kita ketemu EST, EFT, LST, LFTI ini. Sekarang kita dari forward pass. Aturan waktu mulai terdahulu atau IST. Earliest start time, ya. Jadi
time waktu start mulai, earliest adalah terdahulu. Jadi waktu mulai paling awal. Ya. Sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, semua pendahulu langsungnya harus diselesaikan terlebih dahulu. Jadi suatu kegiatan itu dapat dimulai saat pendahulu kegiatan ya itu diselesaikan terlebih dahulu. Jika suatu kegiatan hanya mempunyai satu pendahulu langsung, maka EST-nya sama dengan EFT dari pendahulunya. Jadi gini, suatu kegiatan hanya mempunyai satu pendahulu langsung. Ya. Satu kegiatan punya satu pendahulu. Maka EST dari kegiatan tersebut itu adalah EFT dari pendahulunya. Jadi gini maksudnya ya. Tadi lingkaran gini ya. Ini ya. Ini apa? EST ya. Ini kegiatan A misalkan. Ya. Ini EST. EST berarti ini 1, misalkan ini 0, ini adalah 1, gitu ya. Ini dimulai hari pertama, nggak ada kan hari 0 ya. Ini hari pertama nih misalkan. Hari pertama dan waktunya 2. Berarti kan 2, 1 tambah 1, 2 ya. Nah, ini terus selanjutnya misalkan ini adalah aktivitas B. Nah, aktivitas B misalkan 2 nih ya. Jadi ini berarti berapa? Ini berarti 2, berarti 4 ya. Jadi misalkan jika suatu kegiatan, nah kegiatan yang dimaksud adalah kegiatan B ya, mempunyai satu pendahulu langsung, ini, maka EST-nya, berarti ini kan EST ya, ini EST, time start ya, early start time-nya, itu sama dengan EFT dari pendahulunya. Ini EFT itu yang mana berarti? Ini L ya. Ini berakhir, berarti sini ya. Berarti yang sebelah sini ya. Ini berarti 2 nih, ya enggak? Nah, berarti ini adalah EFT ya, EFT. Jadi berakhir. EF. Oh, kebalik. Berarti EFT-nya sini. EFT-nya yang ini. Ini yang EFT. Sama ya. Jadi ini adalah EFT-nya. Ini itu EST-nya. Jadi macam-macam memang ya. Ada tergantung mau pakai kotak. Kalau kotak itu biasanya ada yang kayak gini. Ya. Yang pakai gini, yang pakai bulat juga. Suka-suka ya. Untuk simbolnya itu suka-suka. Tuh, jadi waktu di sini itu sama dengan di sini. Tuh. Jika suatu kegiatan mempunyai beberapa pendahulu langsung, nah ini misalkan banyak, maka EST-nya adalah nilai maksimum dari semua EFT pendahulunya. Jadi misalkan ini adalah ini ya, ini C lah ya, ini C ya misalkan, ini C dan ini gini nih ya, nah ini B ya. Nah misalnya ini mungkin hari ke-1 misalnya sama ya, ini 2 hari nih, berarti ini kan 3 ya. Nah di sini ini kan EFT ya, EFT-nya. Jika suatu kegiatan mempunyai beberapa pendahulu, jadi kegiatan C ini mempunyai pendahulunya itu A dan B, maka EST-nya itu adalah nilai maksimum dari semua EFT pendahulunya. Jadi A sama B, EFT-nya yang paling gede yang mana? Yang ini atau yang ini? Ya berarti 3 kan? Nah berarti ini adalah 3. Gitu.
Oke, YOP paham ya? Paham YOP? Iya, Pak. Oke, kita hapus dulu. Nih, aturan waktu selesai terdahulu atau EFT. Waktu selesai terdahulu dari suatu kegiatan adalah jumlah dari waktu mulai terdahulu, EST, dan jumlah kegiatan. Jadi yang tadi, EFT, ya, gini. Ini kan EFT ya. EFT. Ini EST. Ini adalah kegiatan. Ini misal 2, ini 1. Nah, EFT ini adalah 1 tambah 2, yaitu 3. Ya. Nah, setelah itu ya, yang dari yang tadi, ya, ini, hitung seperti ini nih. ESTA, ya, ESTA, ini FT, ESTA mana? EST, kegiatan A dimulai dari 0, ya, dimulai dari 0 berarti kalau ini ya. Nah, selesainya kapan? FTA. Nah, berapa nih? 4 ya. Waktu yang diharapkan 4, berarti FTA-nya adalah 0 tambah 4, yaitu 4. ESTB, ya, list start time-nya B, yaitu sama dengan EFTA, gitu. Ya kan? Karena kalau kita lihat jaringannya, itu kan gini, ya enggak? B itu didahului A. Jadi, ESTB-nya itu sama dengan 4. Maka EFTB-nya ditambah waktunya B, yaitu 3, jadi 7. Nah, B ini terus nyabang ya. Nyabang tadi ada C sama D. Nah, C-nya berarti diambil dari B, 7. Dan D-nya juga diambil dari B, yaitu 7. Gitu. Terus ditambahkan waktunya masing-masing. TC-nya 4, TD-nya 2, 9. Tuh. Nah, nanti jadinya seperti ini nih hasilnya. Kira-kira tergambar nggak? Nah, jadi ini adalah hasilnya. Ini adalah perhitungan forward pass. Jadi yang atas ya, sampai sini. Ini adalah EST-nya, ini adalah LST. Ini adalah TI-nya. Ini adalah I-nya, kegiatannya. Faiza, gimana Faiza? Kira-kira paham ya? Iya, Pak. Paham. Nah, dari sini nih kelihatan waktu perkiraan. Waktu proyeknya berapa hari nih kira-kira? Coba sampai M ini berapa hari kira-kira? Proyek ini bisa selesai berapa hari? Ada yang tahu? Berapa hari kira-kira proyek ini selesai? Em, 100 harian, Pak. Berapa sih, Dan? Sebulan, Pak. Sebulan. 3 bulan, Pak. 3 bulan. Coba kamu bisa bilang sebulan 3 bulan dari mana? Ini satuannya hari-hari ya, hari-hari ini. Ditambah, Pak. Ditambah 3 bulan, 2 bulan. Coba bilang hari aja, jangan ini, jangan bulan. Berapa? Jadi
Apa nih? Jadi dari perhitungan ini yang awalnya kamu nggak tahu nih, ya cuma kayak gini ya, waktu yang diharapkan per kegiatan, ya terus tahu jaringannya, itu terus tahu waktu proyek itu selesai itu kira-kira berapa hari itu tahu, ya dari sini tahu nggak berapa tuh? 31 hari, ya. Jadi waktu selesainya itu 31 hari. Ya. Proyek itu selesai. Nah, LST jadi dia selesai di sini 31 hari. Ya. Nah, ini adalah perhitungan forward pass. Nah, forward pass itu untuk menentukan berapa perkiraan waktu minimum proyek, ya. Minimum proyek nih paling cepat adalah 31 hari. Tapi bisa terlambat saat kamu itu nanti menentukan jalur kritis. Jadi jalur kritis itu jalur di mana nggak bisa terlambat. Kalau jalur itu terlambat, maka proyeknya juga terlambat, artinya lebih dari 31 hari. Oke ya, kita ini dulu masuk ke backward pass ya. Setelah forward pass sudah selesai, sekarang kita masuk ke backward pass. Backward pass ini aturan waktu selesai terakhir yaitu LFT. Ya, selesai terakhirnya. Sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, seluruh pendahulu langsungnya harus diselesaikan. Jika suatu kegiatan memiliki pendahulu langsung hanya satu kegiatan, maka LFT-nya sama dengan LST dari kegiatan yang secara langsung mengikutinya. Gimana nih kata-katanya ya? Jadi kita gambarkan lagi aja ya. Gini kan? Ini kan udah dapat ya kan? Ini SC berarti yang sini apa? LST ya. LST ini adalah latest ya. Oh, ini EST. Ini LST, ini LFT ya. LST. Benar ya? Benar nggak? Sebentar saya cek dulu ya. Oke. Nah, ya. Sebelum suatu kegiatan dapat dimulai, seluruh pendahulunya pendahulu langsungnya harus diselesaikan. Jika suatu kegiatan memiliki pendahulu langsung hanya satu kegiatan, ya, maka LFT-nya itu sama dengan LST dari kegiatan yang secara langsung mengikutinya. Jadi LFT-nya sama dengan LST-nya. Apabila suatu kegiatan terpecah menjadi dua kegiatan atau lebih, maka waktu paling akhir LFT kegiatan tersebut sama dengan waktu paling akhir LST kegiatan berikutnya. Oke. Oke, kita langsung masuk ke contoh misalkan seperti ini. Nah, ini kan mulainya dari 31. Namanya forward pass ya. Forward pass itu dari kiri ke kanan. Nah, backward pass itu dari kanan ke kiri. Nah, kita isilah di sini. Dari latest finish time yaitu M, kegiatan M yaitu 31. Jadi di sini 31. Ya, di sini 31. LFT-nya 31.
Nah, terus 31 dikurangi 4. Ya, 31 dikurangi 4, 27. Nah, baru dia 31 kurangi 4, 27. Ini adalah LFT, ini adalah LST. Nah, sekarang 27 sama 27 ini kan dibagi 2 ya. Ada yang di sini sama ada yang di sini. Nah, sekarang kegiatan L atau H dulu nih. L ya. Maka L itu LFT-nya itu adalah 27. Ya. Maka di sini LFT-nya L itu adalah 27. Terus 27 dikurangi 4 yaitu 23. Nah, sekarang di sini ini juga 27. 27 dikurangi 4 yaitu 23. Ya. Nah, ini juga 27 ya. Ini 27 kurangi 4 23. Ini 23, ini 27. Ini 23, ini 27. Tuh. Itu ya. Oh, maaf. Salah. Ini 27 kurangi 12 ya. 7 kurangi 23. Ini juga. Ini kalau yang ini kan kurangi 12 ya. Jadi 27 kurangi 12 ini 15. Ini 27 kurangi 12 itu 15. Nah, di sini itu kan ada 3 nih. Yang ini ya. LST latest start time-nya ya. Ini 27 ya. Ini 27, ini 27. Tapi di sini ada 15, 23 sama 15. Sekarang berarti ini yang apa nih? Yang E ya, yang E. Yang E itu adalah diambil minimum LST ya. Jadi LFTE itu adalah minimum LST dari IJK yaitu 15. IJK ya, ini EFT-nya sini, LFT-nya sini itu adalah minimum dari ini. Berarti 15. 15 kurangi 6 yaitu berapa? 9 ya. Nah, ini berarti ini 23. Ya kan? 23 kurangi 14 berapa? 9. 9. Nah, ini 99 berarti di 9. 9 kurangi 2 7. Itu ya, dan seterusnya. Itu ya. Oke, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Nah, jadi backward pass dapat, terus forward pass juga dapat. Nah, sekarang kita tentukan jalur kritis. Ya, jalur kritis itu adalah kita bisa melihat dari yang namanya slack. Slack adalah waktu yang dimiliki oleh setiap kegiatan untuk bisa diundur tanpa menyebabkan keterlambatan proyek keseluruhan. Nah, jadi slack itu rumusnya adalah LST dikurangi EST. Jadi yang bawah dikurangi atas. Jadi ini ya, ini adalah LST, ini adalah EST. Gitu. Dikurangi ya, ini dikurangi ini. LST atau LFT dikurangi EFT, atau ini LFT dikurangi EFT. Terserah mau pakai ini atau pakai ini untuk menghitung slack. Ya, untuk menentukan apa? Jalur kritis. Nah, jalur kritisnya adalah jalur yang terpanjang
yang melalui jaringan yang terdiri dari kegiatan yang memiliki slack 0. Jadi kalau nanti ini kamu kurangin, ya nilainya 0, maka dia adalah jalur kritis atau titik kritis, ya. Dari titik kritis nanti akan ketemu jalur kritis. Sehingga jika kegiatan dalam jalur tersebut mengalami penundaan, maka penyelesaian proyek tersebut juga akan mengalami penundaan. Ya, terus ini nih. Kalau kayak gini, ini berapa jalur kritisnya, titik kritisnya? Slack-nya berapa ini? 0. Ya kan? Ini slack-nya berapa? 4. 4 kurangi 4, 0. 0 dong. Ya enggak? Terus ini berapa? 6. 6 ya. 36 ya. Terus ini berapa? 6. Ini 6. Ini 6. 6. Oke. Ini berapa ini? 0. Oke. Terus ini 0. Ya kan? Ini 0. Ini 0. Ini 0. Ini 0. Ini berapa ini? 0. Ini berapa? 8. 8. Nah, jadi yang 0 itu adalah jalur kritis. Jadi misalkan ada berapa jalur kritis ini? Ini ya, ini. Titik kritisnya kan ini nih. Jadi ini ya, sini, ke sini, terus ya, ke sini ya, terus ke sini, terus ke sini. Nah, satu jalur kritis yaitu A, B, D, E, I, F ya. A, B, D, E, I, F. Nah, ini jalur kritis. Pertama, jalur kritis kedua. Ini ya. Yang ini ya. KM ya. Jadi ini A, B, D, E, KM. Jalur kritis yang kedua. Jalur kritis yang ketiga. Halo? Terputus ya? Iya, Pak, terputus. Oke. Putus-putus, Pak. Sekarang sudah terlihat lagi ya? Aman, Pak, aman. Oke, aman. Nah, ini terus jalur kritis yang ketiga A, B, D, F, L, M. Nah, A, B, D, F, L, M. Nah, ketiga jalur kritis ini itu tidak boleh mengalami penundaan. Jadi nggak boleh terlambat atau menunda kegiatan, menunda harinya itu nggak boleh gitu. Kalau ini ditunda, itu akan dia terlambat gitu. Jadi titik yang punya 00 ini nggak boleh diganggu gugat ya. Jadi harus lurus gitu. Nah, yang B, yang ini, yang C, yang G, yang H ini bisa kamu terlambat. Misalkan batas waktunya berapa? Berarti 6 hari gitu. DC ini itu kan dimulai 7 ya, dimulai hari ke-7. Ya kan? Nah, ini kamu bisa mulai sampai hari ke berapa? 13 kayak gitu ya. Nah, itu boleh. Maksimal berarti di hari ke-18 ya. Kalau misalnya ini di hari ke-18 ini harus sudah selesai gitu. Nah, ini diberi waktu paling lambat 6 hari gitu. Nah, kalau kayak gini masih bisa ditunda kalau yang kayak gini. Nah, ini masih bisa ditunda, tapi yang 00 ini nggak bisa ditunda gitu.
Nah, caranya kalau misalkan suatu kegiatan ini kok ketunda gitu ya. Ketunda berarti kan proyeknya akan panjang dengan SDM yang ada. Bagaimana caranya? Ya kita bisa menambah SDM gitu ya, biar di kegiatan itu lebih cepat sesuai waktu. Artinya kan mengeluarkan uang lagi. Tapi waktunya nanti dia cepat, itu sesuai dengan perkiraan. Jadi kalau ada penundaan bisa dengan menambah SDM atau ditambah apalah ya untuk mempercepat kegiatan tersebut yang seleknya 0. Dari sini Pak. Paham, Pak. Oke, paham ya. Ya, hapus. Nah, ini adalah perhitungan seleknya. Nah, jalur kritis ya, tidak, ya. Berarti yang selek yang kritis ini tidak boleh terlambat, nggak boleh ditunda. Yang ini boleh ditunda. 6 ini boleh ditunda. Ini ya critical path-nya yang warnanya merah. Nah, jadi waktunya berapa? 31 ya. Jadi waktu selesai proyeknya 31 hari. Ya, waktu selesainya 31 hari. Terus yang boleh ditunda yaitu kegiatan C, G sama H ya. Dengan fleksibilitas ya, yaitu 6 boleh ditunda selama 6 hari, 6 hari, 6 hari, 8 hari. Nah, yang 00 ini tidak boleh ditunda. Nah, ini penting ya. Jadi kalau kamu udah buat kayak gini itu penting. Izin tanya, Pak. Ya, gimana sih, Dan? Kalau misal itu ditunda berarti pengerjaannya nggak 1 bulan dong, Pak? Ya, lebih. Lebih ya? Ya. Jadi mundur. Jadi kalau kamu nundanya ini nggak apa-apa, tapi ada batasnya, yaitu 6 hari. Kamu nunda pekerjaan C, G, sama H itu tidak apa-apa. Tidak masalah, karena dia bukan di jalur kritis. Tapi kalau kamu nunda pekerjaan E, ya pekerjaan E misalkan, ini kamu tunda di hari ke-10 baru berjalan. Nah itu berarti ini udah nggak 31 lagi. Mungkin paling cepat 32 gitu. Oh gitu, Pak. Oke ya, aman ya. Nah ini ya, waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh kegiatan pada masing-masing jalur. Jalur 1, 25 minggu. Jalur 2, 31 minggu. Jalur 3, 23 minggu. Jalur 4, 31. Jalur 5, 31 minggu. Ya. Jadi dalam proyek ini ada 3 jalur kritis, yaitu yang waktunya adalah 31 minggu, yang paling maksimum. Nah, ketiga jalur kritis tersebut adalah 245, di mana jalur ini tidak boleh ada penundaan. Kalau ditunda, maka waktunya 31 minggu akan menjadi lebih dari 31 minggu. Ini minggu ya, bukan hari ya. Oke, minggu berarti satuannya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Ida Juliana? Masih paham, Pak? Oke, paham. Vika Vitara, paham? Fahrul, paham? Paham, Bapak. Mukri, paham? Mukri? Insya Allah. Mukri, paham? Paham, Pak. Dian Kusuma, paham?
Paham, Pak. Oke, biasa? Enggak. Oke ya. Nah, kita belajarnya sampai sini dulu ya. Penentuan jalur kritis. Nah, sekarang soal latihan. Nah, ini nanti kerjakan ya. Coba buat latihan ya, dikumpulkan di GCR. Nah, jadi ini ada suatu proyek ya dengan aktivitas A sampai M. Ini ya deskripsinya: excavation, excavate ya, lay foundation, rough plumbing, frame, finish exterior, dan selanjutnya sampai install flooring ya. Nah, di sini time require-nya itu dalam hari ya, dan sudah ditentukan. Jadi kamu nggak usah pakai TE tadi lagi. Nah, ini karena sudah ditentukan waktunya satu saja. Jadi nggak usah pakai rumus TE sama dengan A plus 4M dikali B, itu nggak perlu. Langsung pakai ini aja. Nah, ini pendahulunya, ya, aktivitas pendahulunya itu A, ini awalan, ya kan? Yang B ini didahului A, yang C didahului B. Nah, ini buat dulu jaringan. Ya, jaringannya kamu buat, baru kamu buat simbol-simbolnya tadi, EST, terus EFT, LST, LFT, ya, kayak gitu. Nah, baru kamu tentukan jalur kritis dan tentukan jalur kritis ya, titik kritisnya. Terus beri kesimpulan. Jadi proyek ini tuh bisa selesai minimum paling cepat itu berapa hari gitu. Nah, kalau kayak gini kan nggak tahu ya. Kalau dalam tabel kayak gini kan kita nggak tahu ya. Ini proyek ini bisa cepat berapa hari ya. Nah, tapi kalau kita buat dengan jaringan tadi ya, dengan metode CPM, kita akan tahu proyek ini selesai berapa hari. Oke. Ya, dicoba ya. Aman?